Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Nurudin SPDI MSI. Yang terhormat, Rektor YKM Manado, Pendeta Dr. J. Mantul SPKMPD. Yang kami hormati, para wakil rektor, Kepala Biro AWK, Kepala Balai Litbang Agama Makassar, Kepala Balai Dinas Keagamaan Manado, yang kami hormati para dekan, guru besar, Direktur Pasca Sarjana, Ketua SPI, para kepala-kepala lembaga, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Puji syukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita semua boleh menikmati hari yang baru, dan atas perkenanannya kita semua boleh ada di sini. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme aparatur sipil negara Institut Agama Kristen di Manado, maka telah hadir bersama kita Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang kampus YKM Manado, Bapak Dr. Nurudin SPDI MSI beserta rombongan. Saat ini kita diberi sambutan Rektor YKM Manado yang diwakili oleh Kepala Biro AWK Bapak Pendeta Joni Pilar SPH MSI. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Nurudin SPDI MSI. Bapak Kepala Biro ini adalah Kepala Biro yang baru 1 bulan lebih ya, dilantik tanggal 8 Oktober 2021 oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Setelah kemarin melaksanakan tugas di tanah Papua Barat, dan hari ini berkesempatan hadir bersama-sama dengan kita karena kerinduan dan kecintaan Kepala Biro Kepegawaian ini untuk Institut Agama Kristen Negeri Manado. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Biro Kepegawaian yang baru, walaupun memang berkecimpung di Kementerian Agama, khususnya di Litbang. Nanti sebentar akan diperkenalkan secara jelas oleh Bapak Kepala Biro kita. Yang saya hormati, yang bersama-sama dengan Bapak Kepala Biro, Kepala Balai Litbang Agama Makassar, Kepala Litbang Agama Semarang, selamat datang. Bahkan pun juga Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado, Bapak Haji Haironi. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, SPI, profesor, para dosen, aparatur sipil negara, adik-adik DHL, bahkan kita semua yang ada di tempat ini. Mewakili Ibu Rektor yang memang sedianya berkesempatan hadir bersama, tetapi tadi pagi dipanggil oleh Bapak Gubernur, dan saat ini Ibu Rektor ada di kantor Gubernur bersama dengan Bapak Gubernur dalam satu kegiatan, tetapi meminta izin tadi kepada Bapak Kepala Biro Kepegawaian untuk tidak bersama-sama, tetapi nanti akan menyesuaikan dengan acara pada saat ini. Di dalamnya tentunya atas nama Ibu Rektor menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia di sela-sela tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas yang begitu padat, memberikan kesempatan untuk datang di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado. Sekali lagi selamat datang Pak, walaupun baru dilantik tapi sudah ke tanah Papua, dan hari ini ada di Manado, Sulawesi Utara, daerah New Muhammad, yang di dalamnya hendak dan akan memberikan pembinaan kepada kita semua selaku aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado. Kehadiran Bapak
membawa spirit, membawa suasana baru bagi kita semua yang ada di IAKN Manado. Dan karena itu mari kita semua boleh dapat mendengar, menyimak hal-hal pembinaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Biro kita ini. Sekali lagi selamat datang dan selamat kita mengikuti acara pembinaan yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya kita ikuti bersama pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan IAKN Manado yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Nuruddin SPDI MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro AUAK, sahabat saya Pak Joni Pilar, yang terhormat para wakil rektor IAKN Manado, para guru besar, para profesor, dosen, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, Bapak Ibu seluruh aparatur sipil negara di lingkungan IAKN Manado, juga yang tidak kami lupakan Kepala Balikdiklat Keagamaan Manado, Kepala Balikdiklat Agama Makassar, sahabat Gapi, juga ada Pak Dr. Samiti, Kepala Balikdiklat Agama Semarang. Bapak Ibu seluruhnya pejabat struktural, pejabat fungsional di lingkungan IAKN Manado. Patut kiranya pada pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk mengikuti kegiatan ini, dan sekaligus bisa melaksanakan menjalankan tugas-tugas mulia sebagai aparatur sipil negara. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa bersilaturahmi atau berkenalan dengan Bapak Ibu seluruhnya yang ada di IAKN Manado. Tentu ini sungguh menjadi satu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya, dan tentunya mudah-mudahan kesempatan kita pada pagi hari ini bisa nanti kita melanjutkan kembali dalam berbagai kesempatan dalam rangka untuk meningkatkan dan memperkuat semangat kita memajukan IAKN Manado ini. Ini saya kira menjadi hal yang penting dalam kaitan kita terus semaksimalnya melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang telah diberikan kepada kita. Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal utama dalam kesempatan yang baik ini, yaitu tentang sistem merit dan profesionalitas aparatur sipil negara. Kira-kira di dalam undangan yang disampaikan itu diminta bicara soal profesionalitas ASN, bahwa tata kelola birokrasi kita ya, ini sudah mengalami proses transformasi. Ini perlu saya sampaikan. Transformasi tata kelola birokrasi di pemerintahan itu terlihat ketika muncul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi paradigma di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu adalah perwujudan dari transformasi, mulai dari reformasi birokrasi, kemudian untuk mencapai good governance atau good corporate governance, dan juga nanti ujungnya adalah organisasi kita diharapkan menjadi organisasi yang berkelas dunia, world class birokrasi, itu yang diharapkan. Maka Menteri Agama menyampaikan dua indikator utama kalau kita ingin
mencapai pada perwujudan tata kelola birokrasi kita yang bertaraf internasional. Perguruan tinggi juga demikian. Karena perguruan tinggi itu harapannya adalah bisa menjadi organisasi yang terdepan. Kita tahu bahwa perguruan tinggi menjalankan 3 area atau 3 mandat sekaligus pada bidang pengajaran, pada penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Dan diharapkan dengan adanya 3 area itu menjadikan organisasi perguruan tinggi itu terdepan dalam melakukan reformasi birokrasi dan bahkan mewujudkan universitas atau perguruan tinggi yang berkelas dunia. Jadi Menteri Agama menyampaikan 2 hal utama itu. Pertama adalah tata kelola birokrasi. Jadi tata kelola birokrasinya mesti kita lakukan proses transformasi, mesti kita lakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah baik. Yang kedua yaitu terkait dengan manajemen pelayanan. Maka perlu kampus juga selalu melakukan misalnya riset ataupun pengukuran terhadap layanan yang dilakukan. Jadi dalam berbagai kegiatan kita di kampus ini dalam kaitan juga terkait dengan tata kelola birokrasi kita perlu dilakukan pengukuran. Misalnya untuk aparatur sipil negara kita bisa melakukan indeks pengukuran, indeks profesionalitas ASN itu juga perlu dilakukan. Sehingga yang menjadi ujung tombak dari pelayanan itu masyarakat, kalau di kampus mungkin mahasiswa, ya para dosen, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, seluruhnya bisa memaksimalkan dari aspek pelayanan. Maka Menteri Agama menyampaikan dengan istilah Kementerian Agama baru melalui 2 indikator utama, yaitu tata kelola birokrasi dan manajemen pelayanan. Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan tentang tata kelola birokrasi, transformasi di dalam aparatur sipil negara, undang-undang aparatur sipil negara, maupun turunannya di dalam manajemen pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan juga perubahannya di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 itu meletakkan posisi aparatur sipil negara itu sebagai sebuah profesi. Saya ulangi, aparatur sipil negara itu adalah sebuah profesi. Mengapa diletakkan ASN itu sebagai profesi? Karena paradigma yang lama ASN ataupun pegawai negeri sipil belum dipandang sebagai sebuah profesi. Profesi adalah jabatan yang membutuhkan keahlian. Jabatan yang membutuhkan keahlian. Maka jabatan para dosen mulai ahli, ya, seperti halnya juga Widya Iswara, ahli pertama, ahli muda, ahli kajian, ahli utama. Itulah cerminan bahwa jabatan itu membutuhkan keahlian. Disitulah kemudian kita memaknai PNS itu sebagai sebuah profesi. Dulu orang berpikir profesi itu ya seperti halnya pada jabatan mungkin dokter, jaksa, gitu ya, hakim, pengusaha itu profesi. Tetapi PNS belum dipandang sebagai sebuah profesi. Maka di dalam regulasi kita, dalam kaitan tata kelola birokrasi, termasuk juga terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara, itu meletakkan posisi ASN itu sebagai sebuah profesi. Kalau profesi, maka artinya seorang yang berprofesi mesti profesional. Profesional itu adalah cerminan performa seorang yang memiliki profesi, memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan profesi yang dimiliki. Seorang dosen tentunya mesti memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi dosen. Biasa kalau dalam tenaga pendidik itu kan ada kompetensi individual, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan juga kompetensi profesional. Artinya sebagai pendidik kita tetap mesti menjadi bagian dari seseorang yang memiliki profesi
berprofesi dan terus mengembangkan diri. Itulah yang disebut dengan manusia belajar. Jadi terkadang para dosen pun sekarang disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya sangat administratif. Jadi menyiapkan RPS, ya kan? Menyiapkan hal-hal yang lain yang saya kira tidak boleh menjadi hambatan bagi pengembangan diri, tidak boleh menjadi hambatan bagi pengembangan kompetensi, utamanya kompetensi profesional. Jangan sampai nanti kalau mahasiswanya bertanya, dosen kesulitan menjawab karena mahasiswa lebih banyak mengambil dari sumber-sumber belajar yang sangat terbuka sekarang ini dibandingkan dengan misalnya para dosen misalnya yang tidak mengikuti misalnya saja proses di dalam mengakses sumber-sumber belajar yang terbaru. Disitulah saya ingin sampaikan bahwa profesi sebagai ASN itu membutuhkan keahlian, dan seorang yang berprofesi tadi saya sampaikan harus profesional, memiliki kompetensi, memiliki kualifikasi dan juga kinerja yang baik. Sistem merit di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu meletakkan 3 indikator. 3 indikator itu adalah yaitu terkait dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Bapak Ibu hari ini yang memiliki jabatan sebagai tenaga pendidik misalnya di kampus ada yang saat ini jabatannya adalah sebagai perencana akademiknya, ada arsiparis, ada analis anggaran, kemudian termasuk dosen sebagai memiliki jabatan dosen. Tentunya dalam hal jabatan ini Bapak Ibu telah memenuhi aspek kualifikasi. Misalnya seseorang yang baru masuk sebagai calon pegawai negeri sipil, ketika dia mengikuti ujian maka seseorang telah memenuhi kualifikasi. Calon dosen ketika memiliki kualifikasi diterima untuk bisa mengikuti seleksi. Artinya dari aspek kualifikasi sudah terpenuhi. Kemudian dilakukan proses seleksi, mengikuti tes, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Nah, di situ artinya para calon pegawai negeri sipil kita itu telah memenuhi kompetensi dasar. Baru kemudian nantinya pada calon pegawai negeri sipil mengikuti yang disebut dengan pelatihan dasar. Artinya diharapkan seseorang yang calon pegawai negeri itu juga memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, bukan hanya memiliki kualifikasi. Baru yang berikutnya adalah aspek kinerja. Kita setiap hari membuat laporan kinerja harian, apapun jabatan kita. Ini kan diharapkan sebenarnya adalah ada pengukuran terhadap produktivitas kita di dalam bekerja. Kinerja itu maknanya beda dengan bekerja. Karena berkinerja maknanya adalah kita bisa melampaui standar dari tugas dan fungsi yang diberikan kepada kita. Maka istilah kinerja itu melampaui kerja. Jadi kalau standar itu 50, maka mestinya kita bisa melakukan di atas target-target yang diberikan kepada kita. Dan sebagai aparatur sipil negara dengan Kementerian Agama bukan hanya melaksanakan tugas dan fungsi, tetapi juga diniatkan dengan kesungguhan hati bahwa ini adalah bagian dari amal ibadah kita. Ini yang membuktikan saya kira bahwa ada nilai-nilai yang harus melekat pada setiap aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama berkinerja, tidak sekedar bekerja. Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan, seseorang yang berprofesi mesti juga profesional untuk mencapai yang disebut dengan profesionalitas. Nah, ini. Jadi seseorang yang berprofesi, kemudian tampilannya adalah sebagai seorang profesional dan juga mesti memiliki profesionalitas. Profesionalitas itu adalah terkait dengan kualitas. Jadi kualitas kerja kita itulah ciri dari seseorang memiliki profesionalitas. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki yang disebut dengan beban kerja. Ada analisis beban kerja, ada analisis jabatan. Maka diharapkan kita juga menjadi pribadi yang memiliki profesionalitas, yaitu seseorang yang memiliki kualitas kerja. Tadi disampaikan bahwa
Institut Agama Kristen Negeri Manado ingin mendorong kualitas atau mutu, maka tentunya harus diimbangi dengan setiap aparatur sipil negara di organisasi ini juga memiliki kualitas. Itu yang disebut dengan profesionalitas. Karena dengan demikian ketika setiap ASN kita memiliki profesionalitas ditunjukkan dengan kualitas kerja yang baik, maka kita juga akan memiliki yang disebut dengan profesionalisme. Jadi profesionalisme itu adalah karakteristik yang melekat pada setiap aparatur. Kita memiliki loyalitas yang baik. Loyalitas maknanya bukan hanya kepada pimpinan, bahkan setiap aparatur itu ketika masuk menjadi calon pegawai atau sudah menjadi pegawai negeri berikrar, berjanji loyal terhadap bangsa dan negara. Maka kalau ada aparatur sipil negara yang tidak atau belum memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, saya kira ini mesti menjadi catatan tersendiri. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan proses seleksi di dalam rekrutmen atau pengadaan calon pegawai negeri sipil, termasuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, menempatkan aspek moderasi beragama, komitmen kebangsaan itu menjadi salah satu indikator. Jadi jangan sampai misalnya kita menerima aparatur atau calon aparatur sipil negara di tempat kita yang komitmen kebangsaannya masih dipertanyakan. Ini penting ya Pak Harun dan Bapak Ibu sekalian, karena kita butuh untuk memastikan bahwa kita adalah bagian dari perangkat bangsa. Ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki juga, yaitu terkait dengan perangkat bangsa. Karena tantangan terhadap itu juga besar. Nah, profesionalisme itu selain loyalitas adalah integritas. Jadi kita butuh pribadi-pribadi yang memiliki kejujuran, komitmen yang baik, dan juga semangat yang tinggi di dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Itulah yang disebut dengan profesionalisme. Baru kemudian pribadi kita sebagai aparatur sipil negara, kemudian juga kampus ini perlu dan mesti selalu melakukan yang disebut dengan proses profesionalisasi. Jadi secara kontinu, secara terus-menerus kita lakukan bagaimana para aparatur kita mendapatkan peningkatan kompetensi, sehingga proses profesionalisasi ini bisa dilakukan. Jadi ada 5 ya. Pertama profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan proses profesionalisasi. Inilah 5 hal yang mesti kita lakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan YKN ini menjadi kampus yang berkelas dunia, tata kelola birokrasi yang baik, dan juga manajemen pelayanan yang prima. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian aspek yang berikutnya, yang perlu saya sampaikan juga dalam forum ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan terhadap tata kelola birokrasi kita, perubahan terhadap transformasi ASN atau sumber daya manusia kita, itu juga dilakukan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selama ini kita pahami bahwa organisasi swasta, private sector itu jauh lebih maju. Kalau Bapak Ibu hari ini memiliki gawai, gadget, seluruhnya saya kira punya, ada berapa banyak urusan yang kita bisa selesaikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Ada berapa banyak platform yang kita miliki dengan kita memiliki handphone atau gadget ini. Jadi orang bisa melakukan berbagai aktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita mau beli makan bisa menggunakan jasa GoFood. Kalau mau belanja bisa menggunakan platform e-commerce yang ada. Dan itu semua adalah inovasi yang dibangun, dilakukan oleh private sector, organisasi swasta. Bagaimana kemudian dengan kampus kita? Bagaimana dengan organisasi publik kita, instansi pemerintah kita? Apakah sudah melakukan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal? Kalau kita lihat e-government kita
elektronik government kita itu belum maksimal dan optimal dalam hal kaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Mungkin di kampus ini kalau dihitung Pak Karo dan Bapak Ibu sekalian, ada banyak aplikasi yang digunakan. Para dosen menggunakan aplikasi untuk penilaian, untuk e-learning, ya, e-office yang dilakukan di berbagai unit kerja di YKN ini. Tetapi belum ada satu pola yang kita lakukan secara integratif untuk dilakukannya proses pemanfaatan teknologi informasi ini secara sistematis. Nah, ini saya kira ada beberapa hambatan-hambatan yang perlu kita evaluasi sekaligus kita lakukan proses transformasi pemanfaatan teknologi informasi ini. Di aspek publikasi juga demikian. Jadi layanan informasi kita sudah mesti membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi, dan di sisi lain juga perlu ada keterbukaan dalam hal informasi kepada publik. Apa yang dilakukan oleh kampus besar ini perlu juga diketahui oleh masyarakat luas. Yang jelas ini adalah bagian dari cara kita untuk melakukan pertanggungjawaban publik dan juga untuk mendapatkan respons dari masyarakat luas. Nah, ini saya kira perlu dilakukan oleh kita. Mungkin juga ada lembaga penjaminan mutu di kampus ini. Nah, karenanya bukan hanya kaitan dengan pemenuhan ketika proses akreditasi, baik akreditasi prodi maupun institusi, tetapi lembaga penjaminan mutu saya pikir perlu didorong dalam hal mentransformasi organisasi IAKN ini yang tadi saya sampaikan untuk mengarah kepada organisasi yang berkelas dunia. Salah satu ciri organisasi berkelas dunia itu adalah adanya smart ASN. Jadi aparatur sipil negara itu diharapkan sudah memiliki inovasi yang sangat baik, kemudian juga berkontribusi aktif terhadap berbagai hal yang menjadi tugas dan fungsinya. Maka kalau dalam konteks transformasi SDM, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan personal agensification. Jadi agensifikasi individu. Nah, ini saya perlu sampaikan dalam hal jabatan, Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan itu hanya di instansi pemerintah, ya, termasuk ini kan instansi pemerintah di AKN ini. Otonomi kampus, tetapi tata kelola birokrasinya kan tidak terlepas dari konteks birokrasi. Nah, nanti ke depan itu ASN kita hanya tinggal 2 jenis saja, yaitu yang berstatus pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau saat ini masih ada PPN, ya, pemerintah non negeri, masih ada status istilah honorer, apalagi pegawai tetap dan seterusnya, maka ke depan hanya terbagi dalam 2 kelompok, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, arah dari tata kelola sumber daya manusia kita itu, pegawai negeri sipil jumlahnya akan semakin mengecil. Saat ini ada proses misalnya restrukturisasi organisasi, yang tadinya ada berapa kapal kepala bagian mungkin berkurang di AKN. Kemudian ada juga, terus saya jadi apa? Saya sebelumnya kepala bagian atau dari pejabat eselon 4 di AKN, kemudian ikut penyetaraan menjadi harus memilih pada jabatan fungsional tertentu. Nah, ini akan terus dilakukan bukan hanya di IAKN, bukan hanya di perguruan tinggi, tapi di seluruh organisasi, baik itu di kementerian, lembaga negara, termasuk pemerintah daerah, seluruhnya berproses untuk melakukan restrukturisasi organisasi. Tujuannya adalah organisasi yang ramping, tetapi fungsinya yang jauh lebih luas. Maka tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang kemudian mengikuti proses penyetaraan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, karena dalam paradigma Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, setiap
pegawai negeri sipil atau setiap aparatur sipil negara itu adalah pejabat. Saya ulangi ya, bahwa setiap pegawai negeri sipil atau setiap pegawai atau aparatur sipil negara itu adalah pejabat. Pejabat dibagi dalam dua kelompok, yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional. Pejabat fungsional ada dua kelompok, pejabat fungsional keahlian dan pejabat fungsional keterampilan. Maka bagi para pejabat fungsional keahlian, saudara dituntut memiliki keahlian. Maka jabatannya selalu ahli, peneliti ahli pertama, ahli mitra, ahli media, ahli utama. Yang pejabat fungsional keterampilan juga demikian. Terampil jenjang jabatannya, penyelia. Jadi ini kaitan dengan bagaimana kemudian kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan struktural itu sama-sama memiliki keunggulan. Maka jabatan struktural akan semakin lebih kecil dan jabatan fungsional akan lebih banyak ke depan. Kita ini di Kementerian Agama paling tidak memiliki 36 jenis jabatan fungsional. Ini termasuk dosen, juga ada guru, ada arsiparis, ada analis anggaran, ada perencana dan seterusnya. Kalau jabatan struktural kan hanya jabatan pimpinan tinggi. Pak Karul dengan saya ini sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama. Ada Pak Dirjen, Pak Sekjen, Kepala Badan, itu sebagai pejabat pimpinan tinggi Madya. Kemudian juga di kampus ini saya kira ada pejabat administrator, para kabak, kepala bidang, kepala subdirektorat, itu pejabat eselon 3 atau pejabat administrator. Kemudian juga ada pejabat administrator, itu ada pejabat pengawas, yaitu eselon 4. Mungkin juga ada pejabat pelaksana eselon 5. Itulah hierarki di dalam jabatan struktural. Sekurang-kurangnya ada 5 saja jenisnya. Tetapi dalam jabatan fungsional di setiap atau di seluruh kementerian lembaga negara dan pemerintah daerah jumlahnya hampir 150 sekian. Jadi 150 lebih jabatan fungsional yang ada. Karena Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil dipersilahkan untuk bisa memilih jenis jabatan fungsionalnya. Dan saya sampaikan tadi bahwa seluruh PNS itu adalah pejabat, karenanya setiap pegawai negeri sipil atau setiap ASN harus dilantik. Pak Karul, jangan lupa ini. Jadi bahwa setiap jabatan itu harus ada proses pelantikan. Maka ada beberapa misalnya hasil penyetaraan setelah 1 bulan SK-nya diterima tapi tidak dilantik juga. Nah ini berpotensi terjadi pelanggaran. Ya, karena satu-satunya surat keputusan yang tidak ada kedaluarsanya itu adalah SK Presiden. Jadi surat keputusan pejabat pembina kepegawaian menteri, SK pejabat yang berwenang, sekretaris jenderal atau SK-nya direktur, SK-nya Pak Karul, itu ada masuk kedaluarsanya. Maka ini harus kita perhatikan bahwa setiap jabatan itu baik struktural maupun fungsional mesti dilakukan proses pelantikan. Nah, pelantikan itu juga menjadi bagian di dalam tata kelola SDM kita di manajemen ASN. Bisa dibaca di dalam PP 11 2017 ataupun di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga dalam forum yang baik ini adalah bagaimana terkait dengan pola karir. Saya kira Bapak Ibu seluruhnya selalu berpikir bagaimana pola karir Pak yang ada di kami. Saya ini menjadi seorang dosen, bagaimana karirnya. Saya menjadi seorang arsiparis, bagaimana karir saya dan seterusnya. Prinsip dasarnya setiap jabatan itu ada instansi pembinaan. Jadi setiap jabatan fungsional itu ada instansi pembinaan. Maka saya kira perlu Bapak Ibu pengembangan kompetensi kita itu juga betul-betul nyambung atau
ya sinergis ya dengan apa yang menjadi kebijakan dari instansi pembinaan itu. Katakan analisis anggaran dengan keuangan misalnya, atau wijaya suara dengan LAN ya. Ada perencanaan dengan Bapenas, dosen juga demikian. Ada pengajuan terkait dengan jabatan yang ada, maka ada ketentuan-ketentuan yang mesti dipahami juga. Pengusulan kenaikan pangkat misalnya, atau pengusulan kenaikan jabatan ya. Seorang dosen mesti memenuhi angka kredit sekian, terkait dengan unsur utamanya apa, unsur penunjangnya apa, itu mesti diperhatikan. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu terkait dengan usulan kenaikan pangkatnya atau kenaikan jabatannya itu tidak memenuhi karena misalnya belum memahami secara baik apa yang menjadi persyaratan-persyaratan. Ini saya kira pola karir yang perlu kita juga pahami. Dan terkait dengan pola karir juga, seseorang yang memiliki jabatan fungsional bisa untuk dipromosikan ke jabatan struktural. Hanya saja ketentuan tidak boleh memilih, ketentuan tidak boleh bersamaan atau double ya jabatan itu, maka dipersilakan untuk memilih. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk menduduki jabatan utamanya di struktural. Gitu. Jadi katakan saja teman-teman yang sekarang sudah golongan pangkatnya 3B dan pejabat administrator sudah 2 tahun dipersilakan, ada keinginan untuk promosi ke jabatan pimpinan tinggi Pratama dipersilakan. Dosen yang sudah kalau ahli media atau lektor ya, artinya sudah 2 tahun gitu, walaupun golongan pangkatnya belum B, juga memiliki kesempatan untuk mengikuti proses seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah itu saya kira hal-hal yang perlu kita pahami dan perlu kita sampaikan juga bahwa itulah bagaimana manajemen pegawai negeri sipil kita terkait dengan pola karir dan manajemen PNS. Berikutnya bagi sekalian, kabar gembira. Kabar gembiranya adalah Kementerian Agama terkait sistem merit itu nilainya saat ini baik. Boleh diperhatikan. Jadi 3 tahun atau 2 tahun terakhir itu Kementerian Agama nilai sistem meritnya masih buruk, Bapak sekalian. Sistem merit itu kalau kita lihat ada 8 area. 8 area itu pertama perencanaan SDM, kemudian pengadaan sumber daya manusia, pengembangan karir, pola karir dan kompetensi, kemudian ada yang keempat untuk promosi, kelima mutasi, kemudian keenamnya adalah kinerja dan penghargaan, ketujuh pemberhentian dan pensiun, yang kedelapan adalah manajemen sistem informasi SDM. Jadi ada 8. Di situ angkanya 5, tapi semuanya ada 8 area. Dan kita secara aktif dilakukan proses penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. 2 tahun yang lalu nilainya buruk, tahun lalu nilainya kurang. Kami bersyukur tahun ini nilai kita naik menjadi baik. Maka tanggal 7 nanti Menteri Agama akan menerima penghargaan sebagai salah satu kementerian, lembaga negara dan juga pemerintah daerah dengan sistem merit yang berkategori baik. Ini sesuatu yang membahagiakan. Jadi karena sistem merit ini juga menjadi salah satu pengukuran terhadap penilaian dalam reformasi birokrasi maupun tata kelola birokrasi yang baik atau good government. Sehingga dalam konteks ini tata kelola kita mesti melakukan perbaikan, dan ini baru salah satu indikator bahwa telah terjadi ada proses transformasi di dalam perencanaan maupun pelaksanaan serta evaluasi sumber daya manusia di Kementerian Agama yang sudah semakin membaik. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalaulah nilai kita menjadi sangat baik dan itu targetnya tahun depan, maka proses pengisian jabatan di Kementerian Agama ini tidak lagi menggunakan proses seleksi terbuka. Kita sudah bisa menggunakan manajemen talenta atau
talent pool. Jadi nanti pengisian jabatan termasuk jabatan pimpinan tinggi tidak lagi menggunakan model seleksi terbuka. Kalau sistem merit kita, ya sekali lagi sistem merit kita itu berkategori sangat baik. Saat ini baik itu nilainya 285 dari yang sebelumnya 202,5. Artinya tahun ini kita ada kenaikan hampir 100 poin dan kita harapkan 6 bulan ke depan bisa 315. Artinya kurang tidak lebih mungkin dari 30 ya, 30 poin itu kita akan menjadi sangat baik. Maka langkah-langkah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama awal tahun ini telah memiliki pusat penilaian kompetensi. Pusat penilaian kompetensi ini diharapkan adalah cara kita untuk bisa melakukan uji kompetensi terhadap setiap ASN di Kementerian Agama. Bapak Ibu boleh bayangkan ada 230.000 lebih pegawai negeri sipil dari total 4 juta PNS yang ada di Indonesia. 230.000 lebih itu adalah PNS Kementerian Agama. Kalau dibandingkan dengan kementerian dan lembaga negara yang ada serta pemerintah daerah, masing-masing pemerintah daerah, kita ini terbanyak. Karena memang sektor kita adalah terbesar. Jadi paling banyak di Indonesia ini satuan kerja adalah Kementerian Agama, hampir 4.700 sekian. Itu sektor, termasuk sektor YKN ini. Ini satu, ya, YKN ini satu dari hampir 5.000. Itulah Kementerian Agama sebagai instansi vertikal yang menjalankan yang disebut dengan fungsi-fungsi absolut. Hanya ada 5 paling tidak yang urusan absolut dan itu sebagai instansi vertikal. Pertama agama, kedua justisi, kemudian moneter, pertahanan, keamanan. Ya, jadi justisi, Kementerian Hukum dan HAM, mereka instansi vertikal. Kemudian moneter, Kementerian Keuangan, sini ada kanwil pajak, ada kanwil anggaran, kemudian juga pertahanan, TNI, Kodam mungkin di sini dan di bawah, kemudian Polri juga begitu sampai Polsek dia punya, kemudian juga ya agama, jadi justisi, moneter, kemudian pertahanan, keamanan dan juga agama. Kita menjadi salah satu dari kementerian yang vertikal karena menjalankan fungsi absolut. Maka kita mesti bangga jadi bagian dari organisasi besar yang disebut dengan Kementerian Agama. Nah karenanya Bapak sekalian, kalaulah YKN ini diharapkan bisa melakukan lompatan yang cepat mentransformasi sumber daya manusianya, tentu organisasi YKN akan menjadi sangat baik, sangat maju, akan bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Dan tentunya dari YKN ini kita harapkan muncul inovasi-inovasi baru di dalam pembelajaran, di dalam menjalankan fungsi penelitian, dan juga dalam fungsi pengabdian pada masyarakat. Itu harapan kita semua. Dan Bapak-Ibu sekalian, selain aspek asesmen yang tadi saya sampaikan, 230.000 lebih PNS itu kita harapkan bisa di asesmen secara masif. Sehingga kita akan memiliki peta kompetensi, setelah memiliki peta kompetensi, kita akan bisa melakukan proses rotasi, mutasi, promosi secara baik. Yaitulah yang disebut dengan talent pool atau manajemen talenta itu. Kemudian aspek berikutnya adalah yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan transformasi layanan. Di kepegawaian ini, di Biro Kepegawaian, saya juga mendapatkan hal-hal yang menarik. Jadi ternyata untuk melayani 230.000 pegawai negeri sipil ini masih banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya adalah terkait bagaimana kepastian layanan kita. Jadi mungkin para dosen ketika mengusulkan untuk menaikkan angka kreditnya juga masih ada kendala. Apa yang kurang dari usulan saya? Kemudian kapan itu terselesaikan? Sampai di mana? SK-nya kapan bisa saya terima? Ya kan?
ada kendala apa. Jangan sampai kita menjadi tidak bisa melacak dokumen kepegawaian kita terkait dengan penghargaan yang mestinya kita miliki. Jadi pangkat itu, kenaikan pangkat adalah penghargaan, Bapak Ibu sekalian. Karena penghargaan silakan untuk diajukan. Jadi saya meluruskan istilah kenaikan pangkat itu adalah hak. Saya kira di dalam ketentuannya bukan hak, tetapi penghargaan. Karenanya perlu dilakukan proses pengajuan untuk kenaikan pangkat. Dan Bapak Ibu sekalian, selain aspek yang kita diberikan banyak privilege, banyak keunggulan, banyak keuntungan sebagai ASN, kita juga ada hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa, saya tidak menyebut perguruan tingginya, tetapi ada beberapa tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan di perguruan tinggi yang juga masuk hukuman disiplin. Ini perlu diperhatikan. Jadi di kami melakukan proses sidang untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri terkait dengan laporan hasil audit misalnya dari Inspektorat Jenderal pada aspek kepegawaian. Dari IAKN bersih kalau ada minimal dari 2 kali sidang tidak ada. Tapi dari perguruan tinggi yang lain ada. Dan itu tingkat hukumannya kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, maka ada beberapa jenis hukuman di situ. Baik yang kategorinya ringan. Kalau kategori ringan, Bapak Ibu sekalian, itu sama seperti halnya di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Mulai teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan kuasa secara tertulis oleh pimpinan. Tetapi untuk kategori hukuman sedang bukan. Jadi kalau hukuman sedang saat ini adalah pertama pengurangan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan. Yang pertama. Sedang yang kedua adalah selama 9 bulan. Sedang yang ketiga itu adalah selama 12 bulan. Hanya klausul di dalam PP 94 tentang disiplin PNS memberikan satu ketentuan selama peraturan pemerintah tentang gaji dan tunjangan ini belum terbit, maka bisa menggunakan hukuman sedang sebagaimana yang tertuang di dalam PP 53 tahun 2010. Nah, PP 53 2010 berarti hukumannya adalah ya penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, kemudian penundaan untuk kenaikan gaji berkala, itu hukuman sedang. Tetapi Bapak sekalian, utamanya adalah kita jangan sampai masuk pada utamanya ini adalah hukuman berat. Jadi karena hukuman itu kalau bisa dihindarkan. Di PP 94 itu sekarang tidak masuk kantor 10 hari Pak. Pemberhentian dengan hormat. Itu tolong diperhatikan. Tidak masuk kantor ya dengan alasan apapun yang bisa diterima sehingga itu hukumannya pemberhentian dengan hormat. Dulu di PP 53 masih mungkin 43 hari kumulatif. Sekarang 10 hari. Coba nanti Bapak cek kembali. Ini tentunya akan berakibat kepada semangat kita ya untuk disiplin dalam bekerja dan juga maksimal dalam bekerja, dan ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi hukuman berat yang pertama itu adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kalau dosen kena hukuman berat kategori 1 ini, maka dosennya hilang. Kalau ketika diturunkan lebih rendah, sudah tidak memenuhi syarat sebagai dosen. Kalau seorang dekan kena hukuman ini, ya berat kategori yang pertama, maka jabatan dekannya hilang. Ini saya kira perlu saya sampaikan di forum ini agar menjadi perhatian juga buat kita semua. Kemudian kategori hukuman berat yang kedua adalah penurunan jabatan untuk menjadi pelaksana. Jadi kalau seseorang yang menjadi jabatan antara dosen ketika kena hukuman ini akan menjadi pelaksana. Jadi pegawainya masih, tetapi sudah tidak lagi menjadi seorang dosen. Kemudian kalau dia adalah seorang pejabat, katakan saja pejabat kepala kantor Kementerian Agama Suam 3A,
kategori berat yang kedua ini, maka copot jabatannya dan akan menjadi pelaksana. Saya kira mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita semua, walaupun dari 230.000 saya sampaikan ke KASN, ke Ombudsman, bahwa angka yang kurang dari 100 terkait dengan yang masuk disidangkan di sidang DPK, kita akan ada Dewan Pertimbangan Kepegawaian, jadi Kepala Biro Kepegawaian itu sebagai ketua sidang dalam kaitan dengan Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Nanti Menteri Agama yang memberikan SK atau keputusan. Kami mempertimbangkan, tetapi rata-rata Menteri Agama akan memberikan hukuman yang sama dengan sidang kita. Nah, itu kategori berat yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga itu adalah pemberhentian dengan hormat. Kalau di PP 53 dulu ada istilah pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, sekarang pemberhentian dengan hormat, tapi substansinya sama, berhenti dari pegawai negeri sipil. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, dan saya kira ini menjadi perhatian kita semua. Jadi hal-hal yang terkait dengan reward penghargaan dan akan terus kita perbaiki agar para aparatur yang berprestasi juga mendapatkan reward penghargaan yang baik. Tetapi di aspek sanksi tadi saya perlu sampaikan juga, karena ini terkait dengan nilai dasar, kode etik, kode perilaku sebagai seorang aparatur sipil negara. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir, saya kira perlu kita senantiasa berkomunikasi agar setiap hal untuk memajukan organisasi kita, organisasi Kementerian Agama termasuk IAKN ini, perlu kita dorong terus secara bersama-sama, termasuk soal mentransformasi sumber daya manusia kita agar memiliki apa yang disebut dengan pemenuhan terhadap kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Itulah ruh di dalam sistem merit yang saat ini menjadi paradigma dalam birokrasi di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih tentunya, dan mohon maaf atas hal yang mungkin kurang di dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita bertemu kembali. Silahkan kalau pas ke Jakarta mampir di kantor kami di lantai 3. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.